Halo guys, kembali lagi dengan aku di sini, Aka. Kali ini aku bakal sedikit bercerita tentang bukan bercerita juga ya, memberikan pandanganku tentang jangan sungkan ketika kita ingin belajar ke teman-teman yang lebih paham atau yang lebih ahli daripada kita. Gitu. Video ini aku buat karena aku baru sadar ternyata banyak teman-teman yang ngerasa sungkan atau ngerasa gak enakan, gak nyaman kayak gitu ketika dia sedang belajar sesuatu terus stuck gitu kan, atau butuh bimbingan, butuh masukan ke teman-teman yang lebih paham gitu. Tapi dia untuk menanyakan hal itu atau menyampaikan atau untuk nimbrung itu kayak sungkan gitu, ngerasa sungkan, ngerasa gak enak, takut ganggu dan kawan-kawan kayak gitu. Nah, jadi ceritanya kemarin pas habis meet up di Gatherloop itu ada salah satu teman yang dia jarang banget buat datang ke base camp ketika gak ada acara gitu ya. Dia datangnya cuma pas ada acara aja. Jadi pas dia balik dari salah satu acara itu dia bilang, "Kak, ini aku lagi belajar JavaScript gitu kan. Terus lagi ada banyak kendala, lagi banyak stuck dan kawan-kawan. Boleh gak aku datang di luar meet up gitu kan, di luar acara gitu besok dan kawan-kawan." Biasanya meet up tuh hari Sabtu, jadi dia pengen datang mungkin hari Minggunya atau hari Senin dan kawan-kawan kayak gitu. Ya aku bilang, ya kenapa enggak gitu ya, boleh banget malah gitu kan, biar tambah rame juga, biar tambah hidup juga komunitasnya gitu. Nah, cuma setelah aku bilang gitu, dia bilang, "Iya, aku soalnya sungkan, aku gak enak, aku takutnya ngeganggu atau kayak gimana gitu." Jadi dia ngerasa takut mengganggu waktuku gitu, takut mengganggu waktu dari orang-orang yang dia tanyakan atau dia konsultasikan gitu. Nah, padahal kalau boleh jujur sebenarnya yang aku rasakan ketika ada teman-teman yang mau belajar bareng gitu, entah itu front end, back end, apapun itu, aku malah ngerasa seneng gitu ya, aku malah merasa bersemangat gitu kan. Kok ada nih orang yang semangat banget belajarnya dan kawan-kawan gitu. Jadi makin justru membuat diriku tuh jadi ikut bersemangat buat belajar gitu ya. Kayak aku ngerasa, oh ini teman-teman yang baru belajar gitu kan, tuh semangat banget. Apalagi aku harus lebih semangat lagi buat belajar untuk diriku sendiri, untuk belajar ke orang-orang yang lebih ahli juga, paham juga gitu. Nah, jadi ternyata selama ini banyak teman-teman yang masih ngerasa sungkan, masih ngerasa gak enakan kayak si temanku yang tadi itu gitu. Nah, sedangkan kenyataannya tadi gak ngerasa keganggu kok sebenarnya gitu ya, gak ngerasa terganggu, gak ngerasa risih dan kawan-kawan ketika ada teman-teman yang mau belajar ke kita gitu ya, yang posisinya tuh misalkan udah lebih dulu belajar gitu kan. Gak ngerasa risih, gak ngerasa keganggu karena ya tadi seneng aja gitu buat ngajarin teman-teman yang lain. Mungkin akan ngerasa risih kalau misalkan gak tahu bukan gak tahu aturan ya, kayak terkesan memaksa gitu kan. Misalkan aku misalkan ada temanku datang ke aku mau belajar, akunya lagi gak bisa gitu ya, lagi ada kerjaan atau lagi ada apa, terus aku sampaikan aku gak bisa dan kawan-kawan, terus dia maksa kan. Nah, itu baru risih tuh gitu kan, baru gak nyaman gitu kan. Tapi aku rasa teman-teman gak kayak gitu kok gitu. Teman-teman selama ini yang pengen belajar bareng dan kawan-kawan tuh gak sampai segitunya. Jadi aku rasa iya, teman-teman gak perlu khawatir, gak perlu ngerasa takut mengganggu dan kawan-kawan. Kalau emang pengen belajar bareng, kalau pengen konsultasi dan kawan-kawan, sampaikan aja kayak gitu sih. Itu gak bakal ngeganggu asal tahu batasan tadi itu. Kita bahas kenapa kok berani untuk belajar ke orang yang lebih ahli itu benar-benar penting gitu ya untuk proses belajar kita. Karena gini, untuk bisa sukses gitu ya, kita perlu privilege gitu ya. Aku tidak menyangkal hal itu gitu, kayak aku bisa di titik ini mendapatkan pekerjaan di startup dan kawan-kawan itu ya karena privilege gitu. Aku kenal banyak orang, aku kenal dengan orang-orang hebat di luar sana gitu kan, di komunitas, di kampus dan kawan-kawan.
maka dari itu aku bisa belajar dari mereka, bisa dapat ilmu-ilmu mereka, akhirnya aku bisa kerja. Jadi semua itu karena privilege itu. Tapi privilege itu yang aku lihat perlu dijemput gitu. Kayak privilege itu kayak mendekat ke kita, tapi tidak benar-benar di depan kita gitu. Jadi harus kita yang sedikit mendekat lagi gitu. Jadi privilege itu kayak gak datang benar-benar. Ada privilege yang tiba-tiba datang ke kehidupan kita gitu kan, kayak tidak kita sangka-sangka dan kawan-kawan. Dari lahir gitu udah dapat privilege gitu kan. Tapi ada privilege yang harus kita dekati. Ya salah satunya tadi ngebangun relasi tadi gitu. Gimana caranya kita bisa dekat dengan orang-orang hebat? Gimana caranya kita bisa belajar dengan orang-orang hebat ini? Nah, itu perlu kita yang menjemput kayak gitu. Nah, maka dari itu jangan pernah sungkan buat nimbrung atau buat belajar bareng orang-orang yang hebat tadi itu gitu. Justru orang-orang yang hebat ini ketika kita minta bantuan mereka buat belajar konsultasi dan kawan-kawan, aku rasa mereka bakal seneng gitu, bakal happy gitu karena bisa membantu orang lain gitu. Ya, karena aku yakin juga mereka bisa menjadi orang-orang hebat itu karena mereka humble, karena mereka mau membantu orang lain sehingga ya kehidupan mereka juga terbantu gitu ya. Ya jadi itu poinnya. Banyak banget selama proses diriku belajar dulu sampai dapat kerjaan dari zaman-zaman kuliah gitu ya. Terus ke magang, part time, full time dan kawan-kawan tuh banyak banget aku belajar ke orang-orang lain gitu, ke orang-orang hebat di luar sana gitu. Dan tadi buang aja rasa sungkannya, buang aja rasa sungkan, buang aja rasa takut, buang aja rasa gak enakan dan kawan-kawan gitu. Aku awalnya juga ya sama ya, walaupun mungkin kita ngerasa kayak aku jarang nih bergaul sama teman-teman, aku gak bisa basa-basi, aku gak bisa ngobrol lancar dan kawan-kawan. Itu gak apa-apa. Aku awalnya ya juga kayak gitu, semua orang kayaknya pasti kayak gitu deh kalau misalkan emang jarang bersosialisasi atau jarang ngobrol ya. Pasti kaku, pasti gugup gitu. Awal-awal juga kayak gitu, tapi ya dipaksa gitu. Banyak momen yang kayak gitu, misalkan ketika awal banget kuliah di kuliahku, aku kuliah di Politeknik Negeri Malang. Di sana ada komunitas namanya Workshop Riset Informatika. Aku join ke sana. Tiap minggu, seminggu sekali waktu itu ada kayak acara meet up gitulah ya, sharing dan kawan-kawan gitu. Nah, di sini ada 1 atau 2 pembicara yang share hasil belajarnya. Nah, setelah meet up ya, setelah acara meet up itu biasanya teman-teman yang udah sesepuh ya. Sesepuh tuh maksudnya udah semester 3, 4, bukan maba lah ya, bukan mahasiswa baru yang udah minimal setahun di sana kayak gitu di komunitas ini tuh biasanya ngumpul. Mereka gak langsung balik, mereka gak langsung pulang, mereka ngumpul terus cari kafe atau cari tempat ngumpul gitu buat ngobrolin soal tugas, ngobrolin soal project, ngobrolin soal kendala-kendala yang mereka pelajari dan kawan-kawan gitu. Dan biasanya itu teman-teman nih maba yang baru join tadi itu biasanya langsung pada pulang gitu, gak ikut nimbrung gitu. Nah, di saat itu aku inget aku pengen banget buat ikutan, buat nimbrung gitu, tapi ya tadi maba-maba pada gak ke sana. Jadi waktu itu aku maba, waktu itu aku baru join juga gitu kan. Jadi aku kayak memaksakan diri, bukan memaksakan diri ya, mencoba memberanikan diri gitu ya, memberanikan diri, kemudian membuang rasa sungkan dan kawan-kawan. Yang aku ingat saat itu aku butuh belajar, aku butuh tahu, aku butuh konsultasi dan kawan-kawan. Ya udah, aku memberanikan diri untuk tanya ke salah satu kakak tingkat gitu ya. Aku bilang, Mas, ini habis ini pada mau kemana? Oh, ini habis ini mau ngumpul-ngumpul di salah satu kafe gitu. Aku bilang, aku boleh ikutan nggak? Aku bilang gitu. Ya bayangin, aku nggak kenal siapapun waktu itu. Maksudnya gak kenal tuh dalam artian gak deket gitu ya, kayak cuma tahu namanya doang. Oh, ini Mas ini, itu Mas itu, kayak gitu-gitu doang. Tapi tidak pernah ada komunikasi nyata di sini, kayak diskusi lah apalah, gak pernah ada, cuma tahu doang gitu. Jadi itu benar-benar bikin aku takut sebenarnya, bikin aku grogi gitu ya. Tapi ya udah, dicoba aja. Aku bilang mau ikutan nimbrung tadi, dan ya ternyata mereka welcome banget gitu. Oh, ayo kalau mau. Ini kamu mau ngapain? Aku mau ini Mas, mau tanya-tanya soal belajar. Awan baru join juga komunitas, pengen tahu kegiatannya dan kawan-kawan kayak gitu. Ya mereka welcome. Aku ikut kafenya, ngobrol-ngobrol gitu. Nah, akhirnya
dari momen pertama itu ya, dari momen aku pengen ikutan nimbrung, akhirnya dari sana mereka mulai ngenotis diriku gitu ya, mulai ngajak-ngajakin gitu. Misalkan kalau mereka lagi pengen nongkrong setelah kegiatan kampus gitu ya, setelah kuliah mau belajar bareng gitu ya di gazebo atau di mana di area kampus gitu ya. Ya aku diajak gitu, ayo kak, kamu lagi nyantai gak? Ada tugas gak? Oh gak ada mas, yuk malam ini atau sore ini kita ngumpul di kampus gitu. Ini udah akhirnya mulai kenal, yang tadinya cuma tahu namanya doang, itu akhirnya kenal gitu dengan teman-teman ini gitu ya, dengan kating ini gitu. Bahkan dengan alumninya pun itu mulai dekat juga, mulai kenal gitu. Jadi kesana kesini tuh aku kayak ikutan aja gitu. Ya seperti itu. Tapi dari sana jadi banyak banget belajar gitu, karena aku pernah bilang di video yang lain, aku bilang cara agar kita bisa berkembang itu dengan cara berhenti berpikir seperti level kita sekarang. Misalkan yang aku contohkan di video itu, kalau kita junior, stop berpikir sebagai junior dan mencoba berpikir sebagai seorang senior gitu. Tapi masalahnya adalah kalau kita nggak tahu cara berpikir seorang senior kayak gimana, kita nggak bisa ke arah sana gitu kan. Nah, ini dengan kita punya banyak kenalan atau teman-teman yang lebih jago dari kita, cutting lah, lebih senior dan kawan-kawan, itu membuat kita bisa belajar dan bisa menyimak gimana sih cara berpikir cutting ini atau alumni ini gitu. Jadi walaupun waktu itu aku masih semester 1 atau semester 2, aku lupa waktu itu ya, yang momen pas aku kayak awalnya deket banget sama komunitas ini. Aku lupa, misalkan semester 2 gitu ya. Nah waktu itu semester 2, tapi kayak temen mainku ya di komunitas itu kayak yang udah semester 5, udah semester 7 gitu ya, udah bahkan ada yang alumni juga gitu. Jadi yang mereka obrolin tiap kali ketemu itu bukan lagi kayak wah kuliah menyenangkan ya, maksudnya bukan yang bagian seneng-senengnya, tapi ada pahit-pahitnya juga. Kemudian ada lesson learner-nya juga, kayak mereka bilang, oh kamu untuk bisa sukses di dunia pekerjaan, kamu gak cuma bisa memanfaatkan ilmu yang di perkuliahan, kamu harus lebih dari itu. Ilmu perkuliahan penting untuk dasarnya, tapi kamu perlu mengembangkan lagi ke komunitas. Kamu gak bisa kalau cuma memanfaatkan ilmu yang ada di kuliah aja gitu ya. Tapi harus ditambah lagi gitu, ditambah lagi dengan pelajaran-pelajaran yang kamu dapat dari komunitas, dari teman-teman yang udah bekerja kayak gitu. Jadi kamu harus aktif. Nah, jadi walaupun aku waktu itu masih maba gitu ya, masih baru, tapi cara berpikirku atau cara bertindakku itu aku buat seperti teman-teman yang udah semester 5 atau bahkan udah alumni gitu ya. Ya karena aku mencoba untuk berpikir seperti mereka. Kemudian aku bisa tahu itu kenapa ya, karena tadi aku ngebangun relasinya tuh, aku bisa dekat dengan mereka, jadi aku tahu bagaimana cara berpikir mereka. Tapi aku gak bakal bisa deket kalau misalkan aku gak ngejemput tadi, gak coba mencoba untuk dekat atau mencoba untuk datang duluan ke mereka kayak gitu. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah ketika aku dari semester 2 tapi pola berpikirnya udah seperti mahasiswa tingkat akhir, bahkan mahasiswa yang sudah lulus ya, yang sudah alumni, yang mulai mencari kerja. Nah, efek itu adalah tadi aku sadar untuk belajar atau untuk bisa sukses ini gak cuma hanya memanfaatkan ilmu yang ada di perkuliahan, tapi aku harus menambah lagi gitu. Nah, efeknya ke perkuliahan apa? Karena tadi yang aku pelajari itu lebih dari materi yang diajarkan di perkuliahan, sehingga kuliahku aman gitu. Kuliahku lancar gitu. Ya bayangin waktu itu aku ingat contohnya ya, aku waktu itu masih semester 2, tapi yang mulai aku pelajarin itu materi-materi semester 5 gitu ya, yang dipelajari sama kating-katingku kayak gitu. Terus ya aku juga nambah materi-materi juga yang ada di industri gitu ya, dengan ikut komunitas dan kawan-kawan, jadi tahu gitu kan. Jadi kuliah tuh aman. Efek pertamanya tuh kuliah aman karena tadi alasannya gitu. Terus yang kedua adalah karena aku terus belajar, aku gak puas dengan ilmu yang didapat dari perkuliahan, aku tambah terus gitu ya, karena tadi dari perkuliahan itu adalah fondasinya, tapi kita harus kembangkan lagi.
Nah, hingga akhirnya aku bisa dapet magang di salah satu startup yang lumayan populer lah ya di Indonesia gitu ya, di antara teman-teman di komunitas gitu. Aku dapet magang di sana pas semester 6 atau 7 ya waktu itu, aku lupa antara 6 atau 7 gitu, dan dapat part time juga dan dapat full time juga gitu sebelum lulus kuliah gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah full time pertama aku tuh sebelum aku lulus awal semester 8 kalau nggak salah. Jadi sebelum skripsi mulai itu aku sudah dapat full time dulu gitu. Dan again, apakah itu karena diriku, wah karena ya kamu bisa dapetin itu karena kamu jago gitu, Kak jago, pinter, dan kalau enggak juga, aku juga buat belajar tuh juga ya butuh mikir-mikir dulu gitu kan, butuh nangkep sesuatu juga agak secepat itu juga. Tapi tadi karena yang aku ubah pertama kali adalah cara berpikirku atau mindsetku gitu, aku ubah seperti orang-orang yang berada di atasku. Aku mencoba buat memahami mereka, untuk berpikir seperti mereka ini kayak gimana gitu. Dan itu aku mulai dari tadi semester 2 tadi itu. Jadi udah awal-awal banget kayak gitu. Jadi itu efek sampingnya ya, ketika kita mencoba untuk berpikir menjadi seseorang yang ada di atas kita gitu. Ya, kita pelan-pelan akan menjadi seperti orang-orang hebat tadi gitu. Ketika kita mencoba berpikir seperti mereka, ya itu sih efeknya. Jadi teman-teman penting banget buat coba menerapkan hal ini. Jadi tadi pentingnya berani untuk belajar atau berani untuk konsultasi ke teman-teman yang lebih tahu, itu tujuannya adalah untuk ngebangun relasi juga kayak gitu. Jadi manfaatkanlah semua peluang-peluang yang ada di sekitar kita gitu ya. Kalau teman-teman ada komunitas, teman-teman ada organisasi di kampus dan kawan-kawan, yang aku lihat tuh itu apa ya, lembaga atau organisasi kayak gini tuh bukan hanya untuk sumber belajar kayak oh aku datang ke meet up materinya X gitu misalkan, aku bisa belajar materi X, tapi gak cuma itu, karena kadang kita datang ke sebuah acara di komunitas itu kadang materinya gak nyambung gitu, maksudnya gak nyambung ke kita gitu, ilmunya ketinggian. Banyak banget momen kayak gitu. Aku pas awal-awal kuliah tadi ya aku cuma tahu apa HTML, CSS, PHP ya, awal-awal kayak gitulah, nggak tahu teknologi yang terbaru kayak apa Node.js, Golang waktu itu belum ada ya tuh aku nggak tahu teknologi terbaru. Aku datang ke sebuah komunitas yang ngebahas teknologi baru itu, aku ngeblank, nggak tahu nih orang-orang ngomong apa gitu kan. Tapi tadi kita datang ke komunitas tuh bukan cuma untuk ngejar materinya, tidak hanya itu. Pun kalau misalkan materinya itu kita tidak paham, itu nggak apa-apa. Karena apa? Yang kita bangun itu bukan cuma, yang kita dapat itu bukan cuma materi, tapi yang lebih penting lagi adalah ngebangun relasi tadi, ngebangun relasi dengan teman-teman yang lebih jago tadi itu. Nah, sehingga nantinya ketika kita butuh buat konsultasi lah, buat tanya-tanya tempat magang, atau buat tanya-tanya tempat full time, atau tanya-tanya tips dan trik belajar dan kawan-kawan, kita konsultasi apapun itu sudah ada fondasinya gitu. Kita gak lagi sungkan dan kawan-kawan, ini kita ngebangun relasinya pelan-pelan. Jadi kayak gitu sih ya. Jadi mungkin itu aja intinya yang mau aku sampaikan tadi adalah teman-teman jangan sungkan buat nimbrung, buat belajar, buat bertanya, buat konsultasi ke teman-teman yang lebih jago, karena teman-teman yang lebih jago tadi gak akan risih kok, gak akan keganggu. Pun kalau misalkan mereka ngerasa risih, mereka ngerasa ngeganggu, mereka bakal sampaikan itu, dan kita harus menghormati itu gitu ya, karena tadi pasti orang-orang hebat seperti itu pasti punya waktu dan kegiatan sendiri-sendiri, punya kesibukan masing-masing kayak gitu. Tapi selama mereka gak terganggu dan kawan-kawan, ya udah gak apa-apa, asalkan kita juga tahu batasannya gitu ya. Jadi jangan sungkan, karena yang kita dapat bukan hanya ilmunya, bukan hanya oh tadi aku punya kendala ini, aku konsultasi terus kendalanya hilang, bukan hanya itu, tapi long termnya adalah kita ngebangun relasi dan ngebangun hubungan dengan teman-teman ini, hingga nantinya di masa depan ketika kita butuh itu gitu ya, butuh privilege itu ya, privilege itu udah kita miliki, privilege relasi itu kita udah miliki kayak gitu. Jadi kita bisa sukses lah di
masa depan, entah apapun impian kalian kayak gitu. Ya, mungkin dari aku itu aja. Seperti biasa, kalau teman-teman ada pemikiran lain, ada tanggapan lain, atau ada pengalaman-pengalaman lain, atau masalah-masalah lain, bisa di-share di kolom komentar di bawah gitu ya. Terus kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol bareng diriku, konsultasi, kita diskusi bareng, kita ngobrolin sesuatu bareng, bisa langsung join ke grupnya Gatherloop aja. Gatherloop/join, teman-teman, aku sudah sering bilang, bisa langsung join aja. Terus kalau misalkan mau datang langsung ke Basecamp, kita mau ngobrol face to face secara langsung gitu ya, ngomongin soal teknologi, karir, dan kawan-kawan, itu bisa juga datang ke Basecamp Gatherloop di gatherloop.co/location. Oke, paling dari aku itu aja. Thank you teman-teman yang udah menonton. Bye-bye.